Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Stambuk F55119047. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu pembahasan materi mengenai mata kuliah Application Programming Interface atau API. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai API Gateway Microservice. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari materi kali ini. Yang pertama ada API itu sendiri atau Application Programming Interface. Yang kedua ada API Gateway. Yang ketiga ada microservice. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari microservice itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu persatu secara rinci mengenai pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu API atau Application Programming Interface. API adalah singkatan dari Application Programming Interface. API memungkinkan developer untuk mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan. Contohnya nih teman-teman, pada saat kita membuat web untuk membandingkan dua YouTubers, untuk membandingkan subscribernya, di sini kita dapat mengambil API dari YouTube tersebut dengan mengambil website atau potongan website dari dua YouTuber tersebut, akun dari YouTubers tersebut. Jadi sehingga kita dapat menampilkan pada web kita untuk menampilkan jumlah subscriber dari dua YouTubers tersebut. Oke, semoga teman-teman paham dari penjelasan saya. Selanjutnya, API juga terdiri dari berbagai elemen seperti function, protocols, dan tools lainnya yang memungkinkan developers untuk membuat aplikasi. Lebih jauh, API sendiri bisa digunakan untuk komunikasi dengan berbagai bahasa pemrograman yang berbeda. Hal ini tentu cukup memudahkan bagi developer. Selanjutnya, API bahkan developer tidak perlu menyediakan semua data sendiri karena cukup mengambil data yang dibutuhkan dari platform lalu melalui API. Tidak hanya itu, API juga memungkinkan developer untuk mengembangkan sebuah website dengan berbagai fitur yang lebih lengkap. Tujuan dari penggunaan API ini untuk mempercepat proses development dengan menyediakan function secara terpisah sehingga developer tidak perlu membuat fitur yang serupa. Terdapat berbagai jenis sistem API yang dapat digunakan, termasuk sistem operasi, library, dan juga website atau web. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih itu API Gateway dan apa fungsi dari API Gateway itu sendiri. API Gateway merupakan gerbang dari beberapa API yang bertugas sebagai manajemen API, merge beberapa API, authentication API, dan lain-lain. Dengan menggunakan API Gateway, pengguna dapat membuat API RESTful dan API WebSocket yang memungkinkan aplikasi berkomunikasi dua arah secara real-time. API Gateway mendukung beban kerja terkontainer dan tanpa server, serta aplikasi website atau web. API Gateway menangani semua tugas yang terlibat dalam penerima dan pemrosesan sehingga ratusan ribu panggilan API secara bersamaan, termasuk pengelolaan lalu lintas, dukungan CORS, otorisasi dan kontrol akses, pembatasan, pemantauan, dan pengelolaan versi API. Jadi teman-teman, pada API Gateway ini kita mudah untuk memanage beberapa merge API. Jadi kita bisa menggunakan API secara berurutan menggunakan API Gateway ini, dan juga kita dapat membuat API RESTful dan API WebSocket melalui API Gateway ini. Jadi sangat bagus digunakan untuk developer untuk mengembangkan aplikasinya yang dibuat. Oke. API Gateway juga tidak memiliki biaya minimum atau uang muka teman-teman. Jadi pengguna membayar panggilan API yang diterima dan jumlah data yang ditransfer keluar. Dan dengan model harga bertingkat API Gateway, pengguna dapat mengurangi biaya saat penggunaan API di skala Anda. API telah banyak digunakan sebagai antarmuka pemrograman untuk mengintegrasi perangkat satu ke perangkat yang lain. API Gateway merupakan layer yang menjadi satu-satunya gerbang bagi klien.
Jadi teman-teman, API ini juga berguna untuk memberikan data ke klien. Jadi teman-teman, kita juga dapat membuat mengontrol aplikasi yang diberikan oleh klien. Jadi kita dapat mengontrol dari jarak jauh. Jadi begitu teman-teman. Pada lapisan ini, API Gateway juga dapat menangani request dari klien dan sebagai lapisan keamanan melakukan pengecekan apakah setiap request dari klien diperbolehkan untuk dilanjutkan atau tidak. Selanjutnya, di sini ada microservice. Jadi, microservice adalah komponen kecil perangkat lunak yang khusus dalam satu tugas tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tugas tingkat. Aplikasi diatur sedemikian rupa sehingga saling terpisah menjadi servis-servis kecil yang independen, yang berfungsi spesifik atau high cohesion dan tidak saling bergantung pada komponen program lainnya atau loose coupling. Dengan antarmuka API atau Application Programming Interface, secara sederhana, arsitektur aplikasi microservice menggunakan desain yang memecah aplikasi berdasarkan fungsinya secara spesifik. Nah, di sini ada kata memecah aplikasi. Jadi pada pembahasan sebelumnya, di sini microservice itu membagi bagian-bagian service-service kecil yang independen. Jadi dia secara mandiri atau secara independen untuk mengatur fungsi-fungsinya sendiri dari service-service kecil yang telah dipisah tadinya. Oke, selanjutnya tidak sekedar memisahkan. Jadi di sini juga microservice tidak sekedar memisahkan berdasarkan user role-nya atau subdomainnya saja, tetapi aplikasi akan di breakdown lebih rinci dari segi fungsionalitasnya. Aplikasi dirancang agar setiap fungsi bekerja secara independen. Nah, seperti pada halnya tadi di pengertiannya teman-teman, itu dia bekerja secara independen atau secara mandiri teman-teman. Dan setiap fungsi dapat menggunakan teknologi stack sesuai dengan kebutuhan, yang berarti akan ada teknologi yang berbeda dalam satu aplikasi besar microservice. Mendapat banyak perhatian di akhir-akhir ini. Jadi teknologi microservice ini sangat diperhatikan pada akhir-akhir ini karena bisa digunakan atau fungsionalitasnya dirancang agar setiap fungsinya bekerja secara independen. Oke, microservice itu sendiri juga muncul karena didorong oleh beberapa faktor, diantaranya untuk mengatasi keterbatasan gaya SOA. Dan juga microservice ini digunakan atau didorong sebuah pendekatan untuk mengembangkan aplikasi dengan rangkaian service-service yang kecil. Nah, seperti halnya tadi pengertiannya teman-teman, dia itu dipisah secara service-service yang kecil untuk mendukung atau berfungsi secara independen. Seperti halnya ini, dia itu mendekatkan untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi yang rangkaiannya merupakan atau service-servicenya itu kecil, di mana setiap service berjalan dan prosesnya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri seperti tadinya fungsinya secara independen. Jadi dia itu berjalan secara prosesnya sendiri-sendiri. Kumpulan service-service ini bila saling berkomunikasi dapat menjadi sebuah sistem yang besar. Dalam pengimplementasiannya secara sederhana, kita harus memecah aplikasi yang ingin kita buat secara spesifik atau rinci dari sisi fungsionalitasnya. Setiap fungsi harus mampu bekerja secara independen, dan fungsi-fungsi tersebut dapat dibangun menggunakan teknologi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Ini juga fungsi dari microservice teman-teman, dan kelebihan dari microservice dia itu memiliki menggunakan teknologi-teknologi yang terbarukan. Jadi dia tidak memandang teknologi apa saja. Jadi kita bisa menggunakan teknologi apa saja sesuai dengan kebutuhan dari aplikasi yang akan kita buat. Sehingga sangat memungkinkan akan terdapat banyak teknologi dalam satu aplikasi yang sangat besar. Nah, itulah tadi pengertian dari microservice. Adapun dari kelebihan dan kekurangan dari microservice itu sendiri. Nah, satu persatu akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, kelebihan microservice. Di sini ada aplikasi scalable atau aplikasinya itu besar. Jadi dia bisa menampung banyak teknologi di dalamnya. Secure dan reliable. Jadi yang kedua, setiap service berdiri sendiri. Seperti halnya tadi, servisnya dipisah-pisah sampai bagian terkecil dengan fungsi yang
independen. Jadi dia bisa menjalankan fungsinya secara independen atau dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, maintenance-nya lebih mudah. Jadi kelebihan dari microservice ini juga dapat menyeimbangkan data yang masuk dan data yang keluar. Jadi dia dapat memaintenance aplikasi lebih mudah. Yang keempat, tidak ada hambatan dalam menggunakan teknologi baru. Seperti halnya tadi nih teman-teman, dia memiliki banyak teknologi dalam satu aplikasi yang besar. Jadi di sini hambatan dalam menggunakan teknologi, dia tidak tidak terlalu beresiko atau tidak beresiko sama sekali dalam menggunakan teknologi-teknologi yang baru. Oke, itulah kelebihan dari microservice. Selanjutnya, adapun kekurangan dari microservice itu sendiri. Yang pertama, ketika suatu entity database berubah, maka setiap entity yang sama di setiap database service harus diubah. Jadi, teman-teman, pada saat database-nya berubah, jadi kita harus mengubah database-nya juga. Jadi, tidak semata-mata kita database-nya berubah dan jelas pada saat database-nya berubah kita juga harus merubah database-nya pada saat service-service database-nya. Yang kedua, untuk beberapa kasus nih. Untuk beberapa kasus yang pernah saya lihat itu sulit untuk menerapkan perubahan service. Jadi perlu perencanaan yang matang. Jadi pada saat untuk merancang aplikasi kita harus merancang dengan yang betul-betul matang. Jadi pada saat perubahan servisnya itu terjadi, jadi kita tidak perlu kalang kabut atau pusing untuk mengubah servisnya, karena di sini kita harus perlu perencanaan yang betul-betul matang untuk menjalankan aplikasi yang lebih baik dan maintenance. Yang ketiga, deployment-nya yang kompleks. Jadi di sini untuk menjalankan satu aplikasi deploy di sini tidak seperti aplikasi-aplikasi lainnya seperti aplikasi monolitik yang tinggal upload, deploy dan selanjutnya beres. Di sini kita harus memasukkan konfigurasi untuk menjalankan setiap service karena memiliki runtime yang berbeda-beda. Jadi teman-teman, microservice ini juga memiliki runtime yang berbeda-beda. Jadi perlu kita memasukkan konfigurasi untuk menjalankan setiap service-nya. Karena di sini kita sudah microservice ini memiliki banyak service-service, jadi di sini kita perlu maintenance. Jadi perlu deployment yang kompleks. Oke. Yang selanjutnya, yang terakhir, perlu automation yang tinggi dalam melakukan deployment. Nah, di sini karena deploymentnya yang kompleks, jadi kita perlu automation yang tinggi dalam melakukan deployment tersebut. Oke teman-teman, itulah tadi kelebihan dan kekurangan dari microservice. Semoga dari kelebihan dan kekurangan ini dapat menjadi pertimbangan teman-teman untuk menggunakan microservice ini untuk membuat aplikasi atau program atau teknologi yang lebih besar nantinya. Nah, sebagai kesimpulan, API Gateway merupakan gerbang dari beberapa API, bertugas sebagai memanajemen API, merge beberapa API, dan authentication API. Yang kedua, microservice adalah sebuah pendekatan untuk mengembangkan aplikasi dengan rangkaian service-service kecil yang mana setiap servisnya berjalan pada prosesnya sendiri-sendiri atau independen. Baik, itulah pembahasan dari saya, pembahasan yang secara singkat. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.